pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Jana Miani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Wali Kota Probolinggo, Bapak Nurholis. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang Bapak di program Teras Negeri Ya, terima Tempo. kasih. Sebelum berbincang dengan Bapak Nurholis, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Nurholis lahir di Banyuwangi pada 17 Januari 1968. Beliau dilantik menjadi penjabat Wali Kota Probolinggo pada 31 Januari 2024. Sebelum mengemban tugas sebagai penjabat Wali Kota Probolinggo, Bapak Nurholis adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Timur. Dalam periode 6 bulan kepemimpinan beliau di Kota Probolinggo, Bapak Nurholis menyelaraskan tema pembangunan daerah 2024, yakni pemantapan transformasi ekonomi inklusif yang mendukung stabilitas daerah. Sebelum berbincang lebih jauh, saya mau kasih bocoran program unggulan Bapak Nurholis dalam memimpin Kota Probolinggo. Ada program Kopi Siaga, Warung TPID, Sigap Pro, Kolega, sampai program Godku Resik. Selama kepemimpinan Bapak Nurholis pula, Kota Probolinggo berhasil meraih 9 penghargaan tingkat regional hingga nasional. Nah, bagaimana strategi Bapak Nurholis dalam membangun Kota Probolinggo dalam waktu yang cukup singkat ini? Langsung saja kita berbincang dengan beliau. Oke, Bapak. Ya, Bapak mulai dilantik sejak 31 Januari ya, Januari. Pak. Nah, pada saat dilantik itu, setelah dilantik, apa yang ada di benak Bapak, Pak? Kira-kira ada bayangan apa untuk, kira-kira Bapak mau melakukan apa untuk Kota Probolinggo? Jadi begini Mbak, amanah ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saya tidak akan menyia-nyiakan amanah ini. Saya ingin bekerja dan tidak ingin berpikiran neko-neko. Artinya saya tidak berpolitik, saya tidak ingin elektabilitas dan sebagainya. Intinya saya ingin menjalankan amanah ini dengan baik karena dengan waktu yang relatif sangat singkat ini pasti masyarakat akan menunggu kira-kira apa gebrakannya seperti itu. Oke, Pak. Lalu di pada awal setelah, dilantik itu ya, Pak, langkah awal apa yang Bapak lakukan, kira-kira apa yang Bapak ingin, lakukan untuk, Probolinggo, Pak? Jadi kan begini, Probolinggo itu kan ada di persimpangan, apalagi sekarang sudah ada tol dan sebagainya. Lajimnya sebuah kota, saya melihat bahwa kita ketika masuk suatu kota yang pertama dilihat apanya, pastikan suasananya, tamannya, dan sebagainya. Mereka tidak akan tanya dulu kantornya seperti apa, pasti suasananya kayak apa. Itu yang ingin pertama kali kami bangun, makanya saya begitu masuk Probolinggo terinspirasi ini. Oh nanti ini tamannya harus diperbaiki lagi, alun-alunnya harus dipercantik lagi, seperti itu. Karena orang di luar kota itu pasti nanya, oh enak di Probolinggo karena ininya bagus, itunya bagus dan sebagainya itu. Karena Probolinggo itu jalur ini ya, pasti Pantura dilalui ya, ya, Pantura ya, ya Pak, ya? betul. Oke, Pak. Gini, Pak, inflasi di beberapa daerah itu kan, sempat sempat tinggi ya, Pak, tapi Ya. di Kota Probolinggo itu cenderung stabil di awal tahun 2024. Itu, apa saja, Pak, inovasi yang Bapak lakukan? Jadi begini, di awal bulan Maret itu memang inflasi sempat naik di Kota Probolinggo karena masyarakat sana itu lebih suka beli emas-emasan. Itu yang membuat agak naik. Tapi kami dengan tim itu membuat beberapa terobosan. Yang pertama pasar murah. Pasar murah itu kami geber di tiap kecamatan tiap minggu Pak saat itu. Apalagi musim puasa itu rutin itu. Yang kedua juga kami ada namanya warung TPID. TPID itu letaknya di pasar. Kan kami yang bisa disurvei itu ada 3 pasar. Kami membangun warung TP itu di 3 pasar itu. Itu sama kebutuhan pokok, harganya lebih murah. Kami juga membuat lagi namanya Kopi Siaga itu toko pengendali inflasi harga. Sama dari bahan pokok itu. Jadinya masyarakat akhirnya ketika pedagang-pedagang mau menaikkan kan mesti barometernya di sini. Dari situlah harga bisa stabil. Seperti itu, Mbak. Ya. Seperti halnya inflasi nih ya, Pak, stunting juga
jadi perhatian Bapak nih ya selama Ya, menjabat sebagai wali kota Probolinggo. Nah, saya dengar ada inovasi yang namanya Sigap Pro itu Pak. Boleh dijelaskan Pak ya. apa itu Sigap Pro? Jadi memang stunting itu kan jadi permasalahan kita bersama. Tetapi alhamdulillah di tahun 2024 ini kita agak sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Karena di Jawa Timur kami termasuk yang agak di bawah. Oleh karena itu kami bersama teman-teman membuat inovasi nama Sigapro. Sigapro itu jadi teman-teman ASN, Pak. Teman-teman ASN kebetulan yang kemarin itu pas Idul Adha itu juga kita melakukan itu. Artinya daging kurban dari teman-teman itu kita bagi pada eh, masyarakat atau anak yang terindikasi stunting. Hmm, Di kedepannya kami akan melibatkan beberapa institusi maupun teman-teman di luar sehingga stunting itu bisa kita atasi itu kan bersama ya gitu Pak Pak. ya. Iya, baik. Em, Tadi di awal Bapak sempat membahas sedikit tentang tentang taman. Iya. Nah, ini menarik, Pak. Saya saya dengar Kota Probolinggo itu disebut sebagai kota 1.000 taman. Nah, ini untuk sektor lingkungan hidup ini kira-kira Bapak apa saja yang sudah Bapak lakukan? Yang pertama, saya begitu masuk itu dikadu banjir. Oleh karena itu saya kumpulkan teman-teman ASN dan juga di TNI Polri, kita sama-sama membuat gebrakan namanya gerakan God Gursik. Good Gursik. God Gursik itu kerja bakti, Mbak. Seluruh Oh, got-got yang ada di oh. Kota Probolinggo kita bersihkan. Itu berjenjang tidak hanya sekali, 2 minggu Hmm. sekali, nanti daerah mana. Dari situ, alhamdulillah hari ini lancar. Yang kedua juga ada inovasi terkait dengan perubahan iklim misalnya. Kayak Hmm. ada festival mangrove Oh, yang iya. baru saja dilakukan. Festival mangrove itu di situ tidak hanya nanam mangrove, akan tetapi segala sesuatu yang dari lingkungan mesti daur ulang. Itu juga melibatkan mulai anak-anak kecil sampai pramuka sehingga ada unsur pendidikan di situ. Juga ada namanya simak ngebor. Apa itu, Pak? Jadi mitigasi perubahan iklim itu tapi dengan menambah banyak biopori, biopori sehingga ketika ada banjir atau luapan air segera bisa terserap. Juga ada namanya kemarin itu probalistik. Probalistik Probabilis. itu memang di Probolinggo kita batasi, Pak, penggunaan plastik itu. Termasuk Hmm. saat itu ada kemarin. Jadi biar tidak sampah itu tidak penuh oleh plastik yang tidak bisa diurai. Jadi masih banyak lagi. Dan terakhir kemarin ada namanya seminggu di TWSL. Apa itu, Nah, Pak? TWSL itu Taman Wisata Studi Lingkungan. Oh, Jadi kami ada mini zoo gitu ya, mini kebun kebun binatang binatang. gitu. Jadi dalam 1 minggu itu banyak sekali di situ diadakan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan lingkungan. Mulai dari musik yang terkait dengan lingkungan, kemudian ada flora fauna yang tujuan utama untuk mendidik masyarakat. Juga Mbak, Probolinggo terkenal dengan kota mangga. Hmm. Tetapi hari ini yang banyak kan di rumah tangga itu. Oleh karena itu kami membuat kebijakan itu menanam 1.000 mangga. Mangganya mangga harum manis, Pak? Iya mangga harum Harum manis, manis. khusus Probolinggo. Oh. Kami kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Kami ada namanya gerakan nanam 1.000 mangga, 1.000 pohon Oh. mangga. Itu sudah terjadi tuh Mbak. Mudah-mudahan nanti mungkin setahun 2 tahun lagi bisa buah kira-kira seperti itu. Di kebun atau di rumah gitu, Pak? Bukan di kebun, ya di tempat masyarakat, di kantor-kantor, ada yang Oh. ruang-ruang kosong punya kita, Mm. lahan terbuka hijau itu kita tanami. Kalau kurang kita tanami lagi. Jadi sementara untuk pancingannya ada 1.000 pohon mangga Iya, gitu, Mbak. menarik sekali, Pak. Iya. Jadi kalau musim mangga Iya. ngerujak bareng. Iya, ini saya perhatiin banyak program-program yang pakai singkatan yang unik-unik ya, Pak, kalau Iya, Probolinggo di ini. Probolinggo memang ya teman-teman sukanya biar mudah diingat, Mbak. Agro Iya, biar mudah diingat iya, Pak. gitu ya. Dan serunya lagi nih kalau di Probolinggo taman atau kegiatan lingkungan itu yang bermanfaat bisa juga jadi hiburan masyarakat ya, Pak ya. Iya, Bisa juga jadi sarana informasi untuk masyarakat kayak tadi ada kebun binatang ya, Pak ya. betul. Menarik banget, Pak. Nah, untuk di
sektor infrastruktur sendiri ya Pak. Kan infrastruktur itu kan jadi apa ya, salah satu poin di mana kita bisa melihat daerah itu maju atau tidak di satu daerah lah ya. Nah, di sektor infrastruktur sendiri apa saja yang sudah Bapak lakukan di Kota Probolinggo, sorry. Jadi begini, infrastruktur di Probolinggo itu kan banyak, Pak, wilayah yang punya kewenangan. Mm-mm, Ada mungkin jalan itu punya pusat, ada yang mm-mm, punya provinsi, ada punya kami. mm-mm. Demikian juga sungai dan sebagainya. Nah, kebetulan yang seperti tadi saya cerita, saya di awal-awal itu banjir karena apa? Ternyata luber tanggulnya itu, ada yang Oh, ambrol dan sebagainya. Saya bilang sama teman-teman, selalu tidak ada anggaran. oh, Artinya kita tidak harus melulu kan pakai APBD kita. Ya, kami dibantu oleh pemerintah provinsi, dalam ini Pak Gubernur. Alhamdulillah, got yang kira-kira sungai yang itu kewenangan provinsi, itu yang kira-kira hampir 1 kiloan lah, itu sudah kita selesai, kita bangun bronjong-bronjong itu Pak, untuk baik. menahan kalau ada banjir lagi. Ya mudah-mudahan ke depan karena ini sudah kita bangun, mudah-mudahan tidak banjir lagi, karena itu yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat. Selama Iya, ini jadi benar. keluhan masyarakat. Iya, mudah-mudahan tidak banjir nanti di Ya. musim hujan ya, Pak ya, Karena di masyarakat tidak akhir tahu tahun. itu anggaran dari mana, yang penting harus dibangun dan begitu, Pak. Oh, oke. Itu yang jadi masalah. Makanya kami minta bantuan ke BTT ke Pak Gubernur, alhamdulillah sudah selesai dibangun hari ini. Ada kolaborasi juga ya, Pak ya. Itu yang penting, Benar. Pak. Karena kalau mengandalkan anggaran kami dari APBD kota, nggak bangun-bangun kita, Pak. Iya. Oke, Iya. baik, Pak. Nah, em, terkait dengan pelayanan publik nih, Pak, yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Ada upaya apa aja yang sudah Bapak lakukan, Pak? Jadi kan begini, pelayanan publik di Kota Probolinggo sudah di mall pelayanan publik. Akan tetapi kan kami terus bersinergi, baik itu dengan kepolisian, kejaksaan, maupun instansi vertikal lainnya, agar nanti pelayanannya juga mau di situ. Sehingga masyarakat tidak sulit lagi ketika ingin mendapat pelayanan, masyarakat tidak sulit lagi untuk mendapatkan kepastian pelayanan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini sudah menuju ke mall digital, Mbak, untuk pelayanannya. Jadi hari ini alhamdulillah lancar dan itu mudah ketika apa namanya Mengakses. ada kendala. Kami juga ada namanya meteor, Mbak. Apa itu, Pak? Meteor kayak 112 kayak 911. Berarti Oh, iya. ketika masyarakat butuh pelayanan, itu bukan perizinan ya, pelayanan apa saja, ada keluhan di masyarakat itu kami ada tim yang di situ juga ada dari kepolisian, dari TNI, dari kami, dari Polri, semua ada di situ. Sehingga ketika masyarakat ada keluhan itu quick response, segera direspon di situ. Tidak pakai lama Oke. gitu, Satu Mbak. pintu berarti, Satu Pak, ke pintu, ada gedungnya nomor itu namanya ya. Meteor gitu namanya. Oh, keren banget tuh, Kalau Pak. ya di daerah lain ada 112 tapi di kami namanya Meteor. Iya. Ini Iya. singkatan lagi nggak nih, Pak? Enggak, Enggak Meteor ya? memang. Emang istilah aja ya? Iya, betul. Tapi keren, Pak. Iya. Nah, ini saya lihat emang banyak banget inovasinya ya, Pak ya. Dari awal Alhamdulillah. Bapak menjabat sebagai pejabat wali kota Probolinggo. Nah, nggak heran makanya sudah ada 9 penghargaan yang diterima kota Probolinggo selama Bapak menjabat. Nah, apa sih Pak kesan dan pesannya nih, Pak? Jadi begini, saya masih ingat itu pesan dari Bu Khofifah saat melantik saya. Jadi bukan penghargaan yang kita cari. Sebetulnya kita mau membangun daerah. Tetapi penghargaan ini hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita sudah bekerja, Mbak. Artinya penghargaan ini apresiasi dari orang lain. Bukan, oh saya bekerja biar dapat, enggak. Artinya, tetapi dengan penghargaan itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita sudah bekerja. Itu maksudnya beliau. Dan itu beneran Ya, nyata alhamdulillah. kerjanya, ya, Pak. Oke, Pak. Oh ya, Pak, ini saya lihat ada beberapa produk UMKM nih, Pak. Boleh dijelasin, Pak? Jadi Apa aja nih? memang banyak, Mbak. Yang terbaru memang kita ini ada dari Kelor. Oh, daun kelor. Ada teman-teman pengusaha itu, sebenarnya Kelor kan Saya jarang, hanya mungkin di sayur gitu iya aja. benar, di Padahal sayur. proteinnya sangat tinggi Kelor ini. Benar. Makanya cobalah dibawa. Nanti mungkin panjang ke sana. Ini Kelor ini tidak hanya dibuat ini, ada dibuat mie. Jadi Oh, mie goreng, mie rebus itu sudah di sana. Sehingga itu banyak diminati oleh
oleh masyarakat maupun oleh para tamu yang ke Probolinggo. Ini masih baru sih, tapi saya lihat prospeknya sangat bagus. Banyak tumbuh di Probolinggo ya Pak ya? Ya mereka ada di sana juga mungkin dari kanan kiri, tapi kelor ini sesuatu yang luar biasa menurut saya memang. Hmm, Kandungan proteinnya tinggi, iya gitu betul. Mbak. Terus ada juga Mangga, mangga ya yang itu tadi Bapak wajib bilang. itu. Ini mangga wajib. Mangga Ya, Probolinggo, nantilah terus kalau ada pas ke sana saya tunjukkan ada tempat destinasi wisata yang bagus juga oke di Pak. sana. Apa aja tuh Pak destinasi Ada wisatanya? nanti pantai-pantainya juga ada yang paling dekat ini ada Seminggu di Pantai Pulau Seminggu. Beninggo. Oh. Ada lagi dalam waktu seminggu, ada di Pulau ada sapi berucul dan sebagainya. Bahkan di akhir Juli itu ada 270 fotografer internasional. Kompetisi Pak atau apa? Enggak, mereka memang ada event di sana, nanti akan kami Oh, bawa ke tempat-tempat wisata wisata tempat ya. kami, gitu Mbak. Kalau yang taman-taman itu juga jadi tempat wisata ya Pak ya? Jadi taman itu memang itu kan agak lama Mbak. Cuman saya melihat ini Hmm. kok usah main-main gitu ya. Oh iya. Makanya itu saya perintahkan seluruh OPD bertanggung jawab apa yang sudah dibangun. Hmm, Jadi sekarang udah bersih lagi, udah dicat udah rapi lagi, lagi. dirapi lagi. Dulu agak lama nggak terawat Kurang ya. gitu. Ya saya minta tolonglah OPD Iya, ini tugas sampean, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah hari ini sudah agak mulai bagus ya. kelihatan lagi lah, Mas. Kelihatan Jadi lagi. wajah wajah Iya, Probolinggo jadi bagus ya Pak. ya. Kalau kuliner Pak yang Kuliner banyak. Kemarin bahkan kami ada tamu 30 calon duta besar. Sekolah diplomat lah, artinya Mm-mm. ada visitasi di sana. Mereka senang. Kami banyak sih kuliner, hanya barangkali mungkin packagingnya, penyajiannya yang perlu kita improve Improve lagi, lagi. perlu kita ajari lagi. Kalau rasa sih luar biasa menurut saya. Mm-mm. Ada namanya ikan apa panggang, ikan asap namanya. Ikan asap. Itu paling terkenal di Probolinggo, Pak. Oh, Ikan asap. kayak Banyak mangut-mangut kalau. gitu Pak. Mangut-mangut. Enggak, dia Enggak ya? diasap. Ini khas itu. Kalian Oh, suka ikan laut ya. suka ikan Probolinggo kan ada laut. pantai, ada pelabuhan, perikanan, ada perikanan laut. Itu banyak kalau ikannya Waduh, dari saya sana. ke sana harus coba Ya. nih. Kebetulan saya juga suka Iya, ikan-ikan iya. asap ya, Pak. Oke, baik Bapak. Nggih. Menarik sekali perbincangan kita Iya. kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, bisa mengetahui kondisi dan potensi di Kota Ya, Probolinggo terima ya, Pak. kasih. Oke, baik pemirsa, sebelum saya menutup acara Teras Negeri kali ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Nurholis. Silahkan Bapak. Jadi kepada teman-teman semua, saya menunggu kehadiran di Probolinggo. Kita eksplor Probolinggo, jangan hanya Bromo. Di Probolinggo juga banyak destinasi wisata maupun kuliner. Ya, jangan lupa saya tunggu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang bersama penjabat wali kota Probolinggo, Bapak Nurholis. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Jana Miani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.